Tuhan Yesus Maha Tahu, Maha Mendengar, dan Maha Melihat. Dia sangat dan lebih tahu akan apa yang aku butuhkan. Puji Tuhan, kunjungan orang dari Abalov tidak cuma sampai di situ. Ternyata kepedulian mereka begitu tinggi. Mereka menghubungi persekutuan pelayanan mereka yang ada di Depok, dan diutuslah mereka untuk mengunjungi aku di rumah. Awalnya yang bagian healing yang mengunjungi dan mendoakan aku, sekaligus untuk survei untuk mengetahui pelayanan yang bagaimana yang cocok untuk aku. Setelah mereka bertemu aku, beberapa hari berikutnya datang lagi ke rumahku salah satu dari tim healing bersama dengan beberapa anak-anak muda, dan diadakanlah komsel di rumahku. Aku yakin itu semua karena Tuhan sangat tahu akan kerinduanku untuk punya komunitas anak-anak muda. Memang selama ini aku mulai merasa jenuh dengan kegiatan-kegiatan rohaniku yang cuma datang ke gereja setiap minggu, dan kalaupun ada yang datang pelayanan di rumah, biasanya ibu-ibu yang datang. Tidak ada persekutuan dengan sesama anak-anak muda. Sejak itu, hampir setiap hari Sabtu selalu ada komsel di rumahku. Aku sangat bersyukur akan hal ini, di mana aku bisa mengikuti perkembangan kerohanian dan juga kemajuan anak-anak muda. Sekarang, baik yang sudah bekerja ataupun masih kuliah, kami bisa sharing akan apa yang kami alami bersama dengan Tuhan selama kami beraktivitas. Tak putus-putusnya aku bersyukur betapa Tuhan sangat mengasihiku dalam suka duka kehidupanku. Dia selalu ada bersamaku. Kehidupanku begitu penuh warna. Di samping komunitas ini, sebelumnya aku juga beberapa kali diundang oleh Yayasan Laetitia di bawah naungan Gereja Katolik. Kalau mereka mengadakan acara, untuk mengisi acara mereka dengan kesaksian pujian yang merupakan talenta yang Tuhan karuniakan untuk aku. Perkenalanku dengan orang-orang Laetitia itu dari teman baruku juga yang namanya Imelda Saputra, penulis buku yang juga lumpuh. Selain itu, aku juga ikut dengan komunitas dari Abalov untuk anak-anak difabel di KTC Kelapa Gading. Aku ikut dalam pertemuan mereka sebulan sekali. Di sana kami adakan acara-acara antara lain ibadah, sharing, dan pujian. Beberapa kali aku yang mengiringi pujian dengan bermain gitar, yang juga merupakan talenta yang Tuhan karuniakan untuk aku. Tak putus-putusnya aku bersyukur. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan memperlihatkan padaku begitu banyak orang-orang yang juga mengalami penderitaan, bahkan ada yang lebih berat dari aku, karena mereka selain di kursi roda juga tidak bisa berkomunikasi dengan jelas. Sebagai penderita cerebral palsy, tapi mereka tetap bisa menikmati hidup ini, bahkan bisa bercanda dengan riangnya. Aku sangat bersyukur Tuhan Yesus selalu menolong aku dan keluargaku tepat pada waktunya. Di saat kami merasa sudah tidak ada jalan, Tuhan selalu buka jalan dengan caranya yang sangat ajaib dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Itu betul-betul aku rasakan, mulai dari hal kecil, dan aku selalu mengucap syukur dan mengagumi akan karya-karya Tuhan dalam hidupku.
Aku dipertemukan dengan banyak orang, dengan berbagai generasi dan profesi, dan mereka semua begitu mempedulikanku, baik itu dukungan doa, moral, maupun material dan dana. Gereja tempat kami beribadah pun dekat sekali dari rumahku, tidak perlu pakai kendaraan. Keinginan untuk melayani Tuhan sebagai rasa syukur atas berkat-berkat-Nya dalam berbagai bentuk yang dicurahkan buat aku. Rasanya aku ingin berbuat sesuatu sebagai respon atas kasih Tuhan terhadap aku selama ini. Akhirnya setiap sore aku membaca Alkitab dan membuat renungan yang aku share ke teman-teman di komunitas difabel yang di KTC. Aku juga punya teman baru lagi, dia seorang penulis. Awalnya dia menghubungi aku atas informasi dari temanku Imelda Saputra. Dia ingin menuliskan perjalanan hidupku, tapi ternyata temanku ini juga punya masalah pribadi yang dia ceritakan padaku. Tadinya aku agak kaget juga karena kami belum lama kenal dan belum pernah bertemu, tapi dia sudah begitu percaya untuk menceritakan masalah pribadinya padaku. Setelah aku renungkan, mungkin ini cara Tuhan untuk lagi-lagi memperlihatkan padaku bahwa tidak ada orang yang tidak punya masalah dalam hidupnya dan akan tetap bertahan dan kuat menghadapi kalau terus berseru, bersandar, berserah hanya kepada Tuhan. Roh Kudus menuntun aku untuk mengingatkan teman baruku itu untuk tetap tegar dan selalu dekat pada Tuhan yang selalu setia mendengar doa-doa kita dan selalu menyertai kita. Karena begitu besar kasih Tuhan padaku, walaupun dalam keadaan keterbatasan seperti sekarang ini, aku masih bisa menikmati hidup ini dengan berbagai kegiatan, menikmati ciptaan-ciptaannya yang begitu ajaib. Aku punya banyak teman, punya ayah ibu yang walaupun sudah berusia di atas 60 tahun, tapi masih diberi kesehatan, kekuatan untuk mengurus dan merawat aku kemanapun aku pergi. Mereka berdua yang selalu menemani aku. Aku punya kakak yang aktif dalam pelayanan di gereja, yang sudah tentu selalu mendukung aku dalam doa bersama dengan tim. Dengan kondisiku sekarang yang belum mampu untuk terlalu banyak kegiatan, apalagi yang harus menanggung beban pikiran, aku bulatkan tekad untuk berhenti kuliah. Walaupun dengan sangat berat hati, aku memberanikan diri untuk memberitahukan hal itu pada tanteku yang membiayai kuliahku, tapi tanteku cukup bijaksana untuk mengerti keadaanku. Terima kasih Tuhan untuk semua yang aku alami, yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku untuk memproses aku menjadi kuat pada saat aku mulai goyah dan lemah, menopang aku ketika aku jatuh, menjadi makin dekat dan lebih bersandar dan berpengharapan hanya kepadamu, karena Engkau segala-galanya bagiku. Aku selalu berdoa untuk orang-orang yang mengalami penderitaan dalam hidupnya, tetap tegar dan bersabar dan menanti jawaban Tuhan. Jangan putus asa, tetap berpengharapan padanya, karena Dia lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan juga untuk orang-orang tua yang mempunyai dengan memiliki keterbatasan seperti aku, baik karena penyakit ataupun sejak lahir, kiranya diberikan kesabaran dan kesehatan
untuk merawat anaknya. Amin. Demikianlah kiranya menginspirasi kita sekalian untuk menjadi pribadi yang kuat. Marilah kita melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata orang biasa. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan menyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Saya Selvina Torile, salam disabilitas. Sampai jumpa.